يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pengajian dari kitab Durratun Nasihin. Sebelum kita menginjak pada bab yang pertama, Kiai Musannif di sini memberikan satu bab khusus tentang doa yuqalu indabtida'il majlis. Doa untuk memulai suatu pengajian. Pada pengajian sebelumnya wis diterangno bahwasannya Musannif itu berkata ketika kita memiliki niat baik untuk memberikan kemanfaatan bagi umat, maka kita harus terus berjalan dan memiliki keyakinan bahwasannya Allah akan selalu membantu kita. Hal tersebut wis dibuktikan. Baru Kiai Musannif bahwasannya beliau ketika mengarang kitab ini tidak luput dari cobaan, dari musibah sakit sampai beliau hampir lumpuh. Karena beliau pasrah tawakal kepada Allah dan selalu ikhtiar, maka Allah lah yang membimbing langsung terbentuknya atau terselesaikannya dari kitab Durratun Nasihin ini. Kemudian pada bab ini kenapa musannif itu sangat memberikan perhatian kepada doa. Artinya doa obat dari segalanya. Karena dengan berdoa apapun yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Karena sebenarnya hakikat manusia hidup di dunia ini itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa kita melupakan jasa dari Allah. Bagaimana kita mengingat? Hanya dengan doa. Ud'uni astajib lakum. Kata Gusti Allah, "Donga awakmu kabeh nang aku, maka akan aku kabulkan." Lek wis Gusti Allah berfirman, Zat sing Maha Pencipta, pembuat segala hal di dunia iki, memberikan statement seperti itu. Apakah beliau mengingkari? Tidak mungkin. Karena Gusti Allah itu tidak memiliki sifat berbohong. Beliau selalu berjanji dan menepati janjinya. Maka di sini di bab doa yuqalu indabtida'il majlis, musannif berkata, "Shallu ala rasulina Muhammadin." Bacalah solawat atas Rasul kita. "Shallu ala tabibi qulubina." Dan bacalah solawat atas pengobat hati kita. Shallu ala syafi'i dzunubina Muhammadin. Dan bacalah solawat atas dosa-dosa kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud, dan sembahlah rabbaka Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, hingga datang kematian kepadamu. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ma qala khaliquna wa razaquna wa maulana minasyahidin asyakirin bi qalbin salim. Zat yang memberi rezeki kepada kita dan Tuhan kita dengan hati yang bersih. Summa yuqalu bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kemudian kita disuruh oleh Kiai Musannif untuk membaca surat Al-Baqarah, yakni Alif Lam Mim dzalikal kitabu ila akhirih. Ketika sudah membaca doa tersebut, di situ Kiai Musannif menekankan bahwasannya sebelum kita memulai apapun, maka bacalah solawat. Shallu ala rasulina Muhammad. Bersolawatlah. Kenapa? Karena dengan solawat dalam beberapa riwayat itu solawat bisa menerjang apapun. Ketika kita meminta sesuatu hal yang tidak mungkin, dengan dibacakan doa dan diawali dengan solawat, ditutup dengan solawat,
maka tidak akan ada hijab antara kita dengan Allah. Akan tapi ketika kita membaca doa, akan tapi lupa untuk membaca sholawat, maka akan ada hijab di sana. Doa kita akan mengambang. Jadi lek wong dungo melupakan sholawat, dungone iku bisa dipastikan akan mengambang dan tidak akan sampai, bisa-bisa kembali lagi dan tidak terhiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting ketika kita berdoa dimulai dengan sholawat. Karena di sini disebutkan juga ala shollu ala tabibina qulubina Muhammad. Ketika kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hatiku. Tidak dimulai dengan sholawat, ya pancet rusak. Pancet rusak. Jadi tidak bisa kita itu menghindari sesuatu tanpa adanya sholawat. Jadi sholawat itu tidak bisa terhindarkan dari apapun. Memulai sesuatu, mau makan sholawat, mau mandi sholawat. Bahkan orang haid itu boleh membaca sholawat. Boleh membaca sholawat. Salah satu amalan kepada orang-orang yang menstruasi, perempuan yang menstruasi itu membaca sholawat. Karena ada satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Nabi Muhammad berkata, qala ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli 'ala nabi alaihi salatu wassalam. Ma min du'ain, tidak ada dari satu doa pun illa bainahu, di antaranya, wa bainas sama'i, dan di antara langit, hijabun, penutup, hatta yusolliya, sehingga orang tersebut bersolawat ala nabi alaihi salatu wasalam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza shalla alaihi yukhraqu dzalikal hijabu, dan apabila mereka bersolawat kepadanya maka tertembuslah tabir itu. Wa yadkhulu du'a, dan masuklah doa tersebut. Wa idza lam yaf'al, dan apabila dia tidak melakukan itu, dzalika raja'a du'auhu, maka doa tersebut akan kembali kepada orangnya dan sia-sia. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan satu ucapan dari Rasulullah, tidak akan ada hijab antara doa manusia kepada Tuhannya ketika seseorang tersebut atau manusia tersebut selalu membaca sholawat. Jadi lek ana wong sholawatan saiki, kemudian ada orang yang menyatakan iki bid'ah, ndak oleh sholawatan iki. Oh kok iso ngono? Karena dia tidak membaca hadis ini, tidak memahami hadis ini. Coba kita selalu berpikir kritis. Oh, ngene sholawat. Ngene sholawat. Jadi kesalahan orang-orang sekarang itu ku berpikir kritis, tapi kabeh ku dikembalikan kepada rasionalitas. Tidak bisa rasionalitas dan kritis untuk sesuatu hal yang gaib, sesuatu hal yang berhubungan dengan hablum minallah, itu tidak bisa kita rasionalitaskan. Karena sesuatu hal yang kita harus ta'alluq kepada Allah membutuhkan rasional, tidak nutut untuk menungso. Tidak nutut banget. Jadi apa mau nutut? Cek kene iki hamba. Sampeyan saiki jaluk merasionalkan Gusti Allah. Nabi Musa ora iso, apa meneng awak dhewe. Lha kaya ngono iku, hal-hal demikian itu bisa kita bantah dengan hadis seperti ini. Tidak ada tabir ketika kita bersolawat kepada Allah. Maka doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan di sini diriwayatkan ada sebuah cerita, ada seorang soleh ketika itu sholat dan membaca tasahud dan lupa membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada malam harinya mereka itu bermimpi, dia itu bermimpi orang soleh tersebut. Wahai orang soleh, kenapa kamu lupa membaca sholawat kepadaku? Kenapa kamu lupa membaca sholawat kepadaku? Maka orang soleh tersebut menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sibuk memuji Allah dan menyembah kepadanya sehingga aku lupa bersalawat kepadamu. Faqala alaihi salatu wassalam, ama sami'ta qawli.
awakmu ndak krungu tak ucapanku. Oh niki ndak krungu ucapanku. Al a'malu mauqufatun wad da'awatu mahbusatun hatta yusalla alayya walau anna abdan jaa yaumal qiyamati bihasanati ahli dunya wa lam yakun fiha salatun alayya ruddat alaiha sanatuhu falam yuqbalu minha syai'un. Tidak mungkin amal-amal itu dihentikan dan doa-doa itu ditahan sehingga dibacakan salawat untukku. Tidak mungkin doa itu ditahan, diberhentikan. Lawakmu salawat kepadaku. Dan sekiranya seorang hamba itu datang kepada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan dari seluruh penduduk dunia, sedang dia di dalamnya tidak terdapat salawat sekalipun, maka kebaikan-kebaikan itu dikembalikan kepadanya. Sedikit pun tidak ada yang diterima. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ngono iku keagungan salat. Iki wong saleh. Wong saleh sing bisa bermimpi Rasulullah. Lah bagaimana lek koyo awak dhewe. Wong gak jelas ini kemudian sholawat aja tidak tahu. Kemudian ngomong bid'ah. Ini. Sangat salah besar. Ini diriwayatkan. Bermimpi langsung kepada Rasulullah. Bermimpi langsung kepada Rasulullah. Tapi doanya ditahan. Doanya ditahan karena tidak menyebut nama Rasulullah di awal doa dan di akhirnya. Maka seyogyanya kita setelah mengkaji kitab ini maka harus bersikap bijak, mengamalkan apa yang telah kita miliki. Artinya ketika kita ingin berdoa, maka diawali dengan sholawat. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Banyak sekali macam sholawat. Ada sholawat Fatih, ada sholawat Nariyah, ada sholawat Tibbul Qulub. Intinya mengagungkan Rasulullah sebelum kita mengagungkan Allah. Jadi ada strukturnya. Kita ingin meminta proposal, tanda tangan proposal kepada kajur, kepada rektorat. Lagi kan harus melalui proses. Pertama jaluk parafi admin, kemudian tanda tangani kaprodi, tanda tangani kajur, baru bisa ke dekan, baru bisa ke rektorat. Lagi kan struktur. Lagi ini di dunia bisa melakukan hal seperti itu. Kenapa sesuatu hal kita ingin berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha menciptakan seluruh alam, kene kok sih langsung jaluk langsung? Ya harus ada strukturnya. Tidak bisa kita nyelonong-nyelonong langsung. Makanya tidak ada sesuatu yang instan. Berdoa pun tidak ada sesuatu yang instan. Ada step-stepnya, tapi tidak seruat seperti di dunia. Allah itu Maha memudahkan. Maha memudahkan dan Maha mengabulkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.